Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Wati. Kembali bersama kita, sahabat Kopri, suara perempuan masa kini. Hari ini kita ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa dari Kopri Rayon Dakwah dan Komunikasi. Halo Kak, bagaimana Halo, kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Bagaimana nih Kak kesibukannya selama beberapa pekan ini? Saya lihat dari daerah ke daerah lain Kakak betul-betul sibuk kayaknya. Iya ya, karena kerja kan udah selesai kuliahnya. Jadi ini sudah wisuda. Sudah di bulan 8 Wah, tahun luar kemarin. biasa. Predikat cum laude dong ya. Alhamdulillah ya. Kalau yang kedua, kita punya penanggap yang luar biasa tentunya. Ketua kita, Ketua Kopri Komisariat UIN Alauddin Makassar. Halo Kak Nurul, bagaimana Halo, kabarnya aduh Kak? Nurul-Nurul nih. Iya, kita dua-duanya Nurul ya Iya, Kak. Kalau ini Kak Nur, hikmah hikmah. Nur Jadi Hikmah. bagusnya bikin band kali ya. Triple Nur. Iya, Trio. trio Nur. Trio. Oke Kak, bagaimana hari ini Kak? Kita akan membahas tentang perempuan masa kini. Tentunya hal yang sangat menarik. Memang sering dilihat di beberapa diskusi-diskusi tentang keperempuanan dan sebagainya. Ya. Tapi hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas pertama di podcast Kopri saat ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Iya. kita dengarkan bagaimana tanggapan narasumber kita pada hari ini terkait kopri-kopri ataupun perempuan-perempuan masa kini. Iya. Jadi, bagaimana sih menurut narasumber kita tentang situasi perempuan masa kini, Kak? Nah, kalau situasi perempuan masa kini ketika kita berbicara bagaimana sih situasi perempuan, itu kembali lagi pada bagaimana sih sosial mereka melihat perempuan, menempatkan perempuan tentunya pasti berbeda-beda di antara wilayah-wilayah atau tempat-tempat ya, itu pasti berbeda. Bagaimana perempuan diposisikan di Kopri, UIN ataupun di luar daripada itu pasti berbeda. Bagaimana masyarakat melihat perempuan itu pasti berbeda dari mata ke mata tentunya. Jadi kalau melihat perkembangan digital sekarang ini, saya rasa perempuan-perempuan sekarang itu sudah berdaya. Meskipun tentunya dari perkembangan media sosial yang sekarang ini perempuan mulai berdaya, tetapi akan ada terus hal-hal negatif yang mengintai perempuan. Pernah saya mendengar kata-kata yang mengatakan bahwa tidak ada tempat yang aman untuk perempuan saat ini. Karena memang seperti itu, baik dari rumah, lingkup rumah mungkin tidak semua apa ya positif untuk perempuan, begitupun di lingkup kerja, kuliah maupun di tempat-tempat umum yang lain ya bisa dibilang bahwa sudah merasa tidak aman saja gitu. Terus kembali ketika berbicara mengenai posisi perempuan, kalau kita melihat platform-platform digital sekarang ini sudah mewarawiri ya perempuan-perempuan sekarang malah lebih produktif. Saya kemarin membaca berita yang mengatakan bahwa angka pernikahan itu mulai menurun di Indonesia. Itu diakibatkan oleh perempuan-perempuan yang merasa bahwa ingin menjadi independen, merasa ingin menjadi independen dan merasa sudah tidak membutuhkan pasangan, apalagi melihat gonjang-ganjing pemberitaan pernikahannya sekarang ini tuh, aduh, agak lumayan miris dan Iya. saya juga sebagai perempuan agak takut ya ketika berbicara mengenai pernikahan sekarang ini melihat pernikahan yang A, yang B, yang mulai bercerai lah, terdapat inilah isu ini, Banyak isu itu, sekali ya iya Kak terlalu isu-isu banyak tentang isu-isu perempuan tentang apalagi perempuan sekarang perceraiannya. iya. Dan sayangnya itu juga diakibatkan oleh perempuan-perempuan yang lain. Itu yang sangat saya Jadi sayangkan. hal itu terjadi bisa dibilang akibatnya itu dari perempuan lain juga. Iya, Oke, tidak. kita dengar tanggapan dari Kak Nurul nih. Bagaimana menurut Kakak melihat banyak sekali perempuan yang merasa ini independen atau dibilang apa? Saya ingin lebih fokus ke karir, tidak memikirkan Hmm. tentang pernikahan dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Kak Nurul itu? Oke, kalau kita menanggapi dulu apa jawaban dari narasumber ya, kita tanggapi dulu. Sebenarnya bahwa katanya tidak ada tempat aman saat ini untuk Iya. perempuan. Nah, kemudian sebenarnya siapa yang menciptakan ketidakamanan terhadap perempuan? Pertanyaan tanda besarnya kan seperti itu. Sebenarnya siapa yang menciptakan ruang ketidaknyamanan perempuan? Apakah si kaum Adam atau malah perempuan itu sendiri? Ya Iya, kan? iya, iya. Kita Iya, harus ya. melihat itu karena kalau kita lihat sekarang kan Indonesia itu termasuk di tingkat pembulian kelima ya di dunia. Iya. Itu salah Kelima. Kelima. satu
paling banyak kan. Nah, kemudian korban pembulian ini adalah perempuan. Tetapi ketika di cross check lagi, pelaku pembulian ini ternyata perempuan itu sendiri juga. Jadi sebenarnya apakah ketidaknyamanan perempuan ini diciptakan oleh perempuan itu sendiri? Kan pertanyaannya seperti itu. Kemudian untuk independen, keinginan perempuan ketika ingin menyatakan dirinya ingin independen itu karena apa lagi? Apakah sesuai dengan tema kita pada hari ini, pengkhianat perempuan? Apakah karena adanya pengkhianatan sesama perempuan? Jadi perempuan ingin merasakan independen saja. Tidak mau bersaing untuk memperebutkan, hanya mungkin memperebutkan satu laki-laki untuk diperjuangkan. Sedangkan banyak perkataan istri-istri di luar sana mengatakan bahwa ani-ani kenapa harus mengambil punya perempuan yang lain ketika ada laki-laki di luar sana yang masih sendiri. Tapi kenapa lebih emang mungkin betul ya kata orang-orang bahwa rumput tetangga tuh lebih seger ya. Iya. Seperti itu. Makanya banyak perempuan ingin independen mungkin karena perempuan itu sendiri. Sebagainya ketika ingin independen dan karir memang kembali lagi kenapa perempuan ingin berkarir, karena takutnya jangan sampai ada perempuan lain, ya kan? Ya perempuan lain, jadi perempuan yang satunya bisa bertahan hidup tanpa harus bergantung pada laki-laki. Menarik sekali kalau seperti itu ya Kak. Ya. Jadi kalau dibilang support, kita sesama perempuan menurut narasumber dan juga ketua kita, ketua Kopri Komisariat, bagaimana sih kita sesama perempuan? Apakah kita harus betul-betul saling support? Ya, pada nyatanya kan kita memang harus saling support, siapapun itu, baik laki-laki maupun juga perempuan. Tapi melihat kondisi saat ini, bagaimana menurut narasumber terkait hubungan perempuan dengan perempuan lainnya? Bagaimana cara kita bisa saling support? Hal yang seperti tadi saja, pembulian, bahkan ada perempuan lain yang membuli perempuan lainnya. Bagaimana itu, Kak? Tentunya untuk sampai pada taraf kesetaraan gender ya, kalau yang sering kita gaungkan di kalangan perempuan itu kita selalu menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan kesetaraan yang kadang kita gaungkan itu kesetaraan yang seperti apa? Mulai dari pendidikan, dunia kerja, itu yang ingin kita setarakan sebenarnya. Nah, ketika berbicara apakah kita harus solid nih antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lain? Ya tentunya begitu. Sampai di zamannya RA Kartini sampai di hari ini kita memang harus solid gitu. Sampai di titik kita mendapatkan kebebasan untuk bersekolah, mempunyai jenjang karir pun itu karena kesulitannya kita sebagai perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya kita di tengah-tengah masyarakat. Kembali lagi bahwa tapi kan permasalahan utamanya yang membuat kegaduhan di antara itu di rumah tangga dan dimanapun itu ya perempuan itu sendiri. Tadi saya sempat baca bahwa kenapa sih perempuan itu kerap sekali bersaing dengan perempuan yang lain. Kita tuh jarang melihat persaingan antara perempuan dan laki-laki, gitu kan? Tetapi kita selalu melihat persaingan antara perempuan dengan perempuan, yang A dengan yang B. Entah itu merasa ingin lebih cantik atau ingin terlihat lebih baik dan sebagainya, ya, dari segala aspek. Iya. Nah, sebenarnya mempunyai bahasanya? Iya, feelingnya sebagai perempuan, kita punya nilai kita masing-masing. Perempuan itu selalu terlahir dengan keunikannya masing-masing, karismatiknya masing-masing itu. Tetapi perempuan kadang lupa bahwa kita mempunyai cara kita sendiri untuk berada di atas. Sisi ini tuh kadang dimanfaatkan oleh perempuan untuk menjadi sisi negatif, gitu. Ingin terlihat. Sebenarnya perempuan itu selalu ingin dilihat lebih, gitu. Cuman kadang jeleknya perempuan itu mengambil jalan pintas atau mengambil jalan negatif untuk terlihat baik, sehingga menjatuhkan perempuan lainnya. Coba kita bisa dengarkan sebentar ya Kak tanggapan dari sebentar ya kita ya. Sebentar aja. Oke. Baik. Nah, kalau misalnya kita melihat tadi bagaimana sebenarnya perempuan ya, apalagi kalau kita lihat sekarang sudah banyak sekali perempuan di luar sana yang harusnya kita memperlihatkan kesulitan terhadap perempuan, bagaimana menghadapi situasi saat ini, bagaimana perempuan harusnya itu bergandengan tangan, kemudian bergandengan tangan untuk saling support ya. Tapi malah ini kok kita bergandengan tangan
tapi malah saling menjatuhkan. menjatuhkan. untuk saling menjatuhkan. Iya, Harusnya kan iya. kita gandengan tangan, kita bangkit bersama karena masih banyak isu-isu perempuan yang harus kita kawal gitu. Ya, Nah, kemudian karena itu tadi, karena perempuan memang terlahir penuh dengan penuh dengan rasa rasa kompetitif. kompetisi. Mereka selalu menganggap bahwa ketika saya seperti ini, kok ada ya perempuan lain yang mau nikung gitu. Jadi saya juga harus bikin. Nah, kemudian bagaimana agar kita sesama perempuan harusnya saling mendukung? Harusnya kan kamu boleh merasa tersaingi dengan seseorang, tetapi saingi dengan cara yang baik. Bukan saling menjatuhkan. Ya, Iya, iya. kita bersaing, kamu harus kalah saya, kamu harus melebihi saya, tapi cara melebihi saya jangan menjatuhkan saya. Seperti itu untuk mendukung satu sama perempuan. Mungkin banyak bukan banyak ya, mungkin semua ya perempuan punya rasa kompetitif ini, tapi ada perempuan yang memang betul-betul bisa menyembunyikan hal itu. Dia bisa menutupi dengan cara saya harus memperlihatkan bahwa saya bisa seperti dia atau melebihi dari dia. Kadang juga ada perempuan yang memang betul-betul tidak bisa untuk menutupi hal itu, makanya dengan cara untuk bagaimana cara cepat saya lebih di atas dia. Perempuan-perempuan di dalam Islam memang tidak ada karma, tapi di dalam Islam ada hukum alam. Hukum alam Betul. berlaku untuk kalian semua. Ketika kalian melakukan sesuatu kepada perempuan yang lainnya, suatu saat pasti kalian juga akan dapat hal Ini itu. konteksnya perempuan atau manusia nih, Kak? Ini konteksnya kita berbicara perempuan dulu. Kita khusus perempuan dulu Iya. ya. Kalau semua pasti kena hukum alam. Maksud saya, ketika kamu mengambil punya orang lain, ya kan, suatu saat kamu juga kena, jangan kembalikan semuanya pada Tuhan, karena rata-rata manusia kan seperti itu, apalagi perempuan sering curhat, ya kan, Iya. entah curhat kepada sesama manusia, atau mungkin curhat ya Allah kok gini ya, punya pasangan gini ya, kan Tuhan dari awal sudah memperlihatkan ke kamu perlakuannya seperti apa, harusnya itu menjadi pelajaran, dan jangan semuanya kamu kembalikan kepada Tuhan ketika kamu dapat hal yang sama yang kamu lakukan kepada perempuan ini, seperti itu. Ini saya serasa berdakwah juga ya. Sudah dua konteks yang Iya, kemudian betul. dikeluarkan. Oke, jadi kalau melihat kondisi perempuan saat ini, tadi banyak sekali cerita-cerita, ataupun mungkin beberapa perempuan-perempuan yang pernah cerita dengan narasumber dan juga penanggap kita hari ini, bagaimana narasumber melihat kasus-kasus yang kemudian marak sekali terjadi saat ini. Bisa dibilang mungkin kita bisa belajar dari beberapa kasus yang ada di dunia kampus terkait pembulian. Ini dalam ruang lingkup kampus dulu ya, terkait pembulian. Mungkin dalam kompetisi pun seperti itu. Misalnya sama-sama ingin menjadi 01 atau ketua sehingga menjatuhkan perempuan-perempuan lainnya. Atau banyak sekali yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak bisa masuk dalam konteks itu. Iya, kalau berbicara itu kadang kala ketika perempuan ingin maju menjadi ketua, mungkin ketua entah di organisasi yang khususnya di luar dari tataran perempuan ya, pasti banyak yang menganggap bahwa ngapain sih perempuan, banyak laki-laki itu, atau perempuan yang berkompetisi untuk mengambil satu kursi mungkin untuk sama-sama yang menjadi ketua. Kemudian saya jarang melihat bahwa perempuan yang A menjatuhkan yang B karena ingin menjabat, ingin sebuah kursi atau ingin sebuah jabatan. Yang marak yang saya lihat itu perempuan yang satu dengan perempuan yang lain itu saling memperebutkan satu laki-laki. Itu yang sering saya lihat, dan sering terjadi ya narasumber bukan kan status sebagai ketua itu tidak segampang itu untuk naik level kan. Jadi banyak marak yang saya lihat, bahkan di lingkup pertemanan saya pun seperti itu. Jadi banyak yang saling menurut saya itu kayak saling memperebutkan satu laki-laki, yang menurut saya nggak keren-keren amat untuk diperebutkan. Cuman kadang itu yang diperebutkan. Jadi kalau memperebutkan sebuah kursi, saya jarang melihat ya menjatuhkan. Rata-rata yang saya lihat ya mereka bersaing dengan kompetitif dengan baik. Sebenarnya jiwa-jiwa kompetitif perempuan itu sebenarnya bagus, tetapi kadang disalahgunakan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat progres dari laki-laki maupun perempuan, itu perempuan bisa melesat lebih jauh ketika merasa karena memiliki rasa kompetitif yang lebih gitu daripada laki-laki. Cuman kadang disalahgunakan. Kalau melihat dari
eh, apa tadi, dari perempuan yang menjatuhkan perempuan lain untuk terlihat jadi nomor satu, menurut saya itu apa ya, mau dibilang hal yang lumrah tapi tidak bagus sebenarnya. Itu hal yang negatif. Tetapi itu sering terjadi di lingkungan kita. Mungkin di pribadinya mungkin Host juga mungkin iya, mungkin di sering mengalami pribadinya hal juga sudah Banyak beban kayaknya nih, Host, ya. sering mengalami itu, dilengsar karena oleh satu perempuan karena ini. Dan yang paling sering itu body shaming. Kalau di lingkup perkuliahan kan body shaming, entah itu dari style. Sekarang kan sudah ada satu bahasa ya, satu kata yang menggambarkan perempuan yang berkulit gelap, mungkin ih magrib banget sih. Ya, kata-katanya ih magrib banget sih. Seakan-akan ketika kalau kalian sering berselancar di media sosial tuh kalian akan sering mendengarkan kata-kata itu. Ih dia tuh auranya magrib banget, padahal menentukan aura seseorang itu tidak segampang diketik loh gitu. Cuman kita kadang melihat pembulian yang seperti itu, dan mereka merasa bahwa ya kan kamu sudah melempar itu ke media sosial, jadi terserah saya dong mau mengomentari seperti itu. Itu yang saya sayangkan gitu. Jadi kenapa harus ada kata-kata itu. Begitupun dengan style. Lagi hype-hypenya style yang dikatakan the Nurul. The Nurul, ya Nurul kan, nih, nama kita stylenya yang lagi the nih. Nurul, yang sering makan di gacuan. Padahal saya penikmat gacuan ya. Nih, saya bukan penikmat kami, gacuan. Iya, ya, bukan The Nurul ini ya, bukan maksudnya Ya, bukan the Nurul itu. style kita Ini ya. style, ada beberapa orang yang bahkan itu mengkontenkan yang menurut saya kalau dilihat dari latar belakang pendidikan juga nggak nggak cetek ya pendidikannya, maksudnya mungkin punya S1, pendidikan iya yang punya tinggi, pendidikan yang tapi tinggi, persoalan menjatuhkan iya itu menjatuhkan dia itu mudah menjatuhkan. Iya, iya. sangat lihai gitu. Jadi apa ya, kata-kata dan ngurus outfit kabupaten yang kayak kenapa sih, apa bedanya gitu. Jadi kita kan berpakaian senyamannya kita, tapi sekarang dilabeli itu yang sangat disayangkan gitu. Jadi Sehingga kenyamanannya kita iya, juga kenyamanan kita. direnggut Jadi oleh netizen-netizen kita ber netizen ini ya. kita berstyle, Apalagi netizen iya, Indonesia. jadi kita berstyle itu sudah seenak netizen aja gitu. Iya. Jadi tidak senyamannya kita lagi. Jadi apa ya, jati dirinya kita jadi hilang karena komen-komen itu tadi. Kita Baik pun dari dikontrol oleh netizen secara iya. tidak langsung. Oke. Jadi mungkin pernah mendengar bahkan kadang teman sendiri loh yang mengatakan bahwa kok kusem banget sih. Padahal kan kamu nggak tahu sebenarnya di belakang itu kita ngapain itu. Jadi Bagaimana perjalanan iya, kita, bagaimana perjalanan kita. proses kita. Kata-kata juga yang ini saya mau memberitahukan karena saya sudah di umur sekarang itu sering di mungkin ini mereka menganggap ini bercandaan, tapi ini agak agak menjadi beban pikiran ya ketika ingin bertemu dengan orang lain. Kak, kamu kapan nikah? Kamu kapan nikah? Jujur ya, itu bagi perempuan itu agak hal yang menekan ya, kata-kata itu hal yang menekan. Kamu kapan nikah sih? Udah umur segini. Ketika orang bertanya, kamu umur berapa? Segini. Astaga, udah hampir expired. Kayak kita tuh perempuan diibaratkan barang gitu. Dan hal-hal yang seperti itu kita dapat tuh dari orang-orang terdekatnya kita. Jadi itu yang sangat saya sayangkan. Gitu sih. Oke, itu tadi dari narasumber. Bagaimana kalau Ketua Kopri? Ya, sama-sama Ketua Kopri nih. Oh iya, Ketua Kopri Komisariat. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ya, memang bukan sebenarnya fenomena perempuan menjadi objek tuh bukan sekarang, tapi dari dulu memang perempuan selalu menjadi objek, entah itu menjadi objek untuk bahan gosip, objek untuk dikritiki, ya kan? Memang perempuan entah apa yang membuat, memang ada daya tarik tersendiri pada perempuan, kenapa selalu menjadi bahan objek. Nah, kemudian memang prinsip perempuan tuh ada kata-kata yang seperti ini, tidak asing lagi nih di telinganya narasumber dan host. Perempuan itu tidak mau ada dua matahari, ya nggak sih? Iya kan? Perempuan tuh maunya cuma ada satu matahari, iya, maunya satu matahari. Jadi ketika saya mengambil sebuah peran, lah harus saya dong mataharinya, nggak boleh ada matahari yang lain lagi. Sebelum kesini tadi ya, saya sempat melihat perdebatan yang sedang viral ini. Salah satu perempuan yang menjadi korban, Vina, sebelum 7 hari, ya kan, itu sudah tidak, iya, lagi viral. Korbannya kan seorang perempuan. Meskipun ada sang kekasih laki-laki, tapi yang paling disorot terutama perempuan. Karena katanya ada pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan. Ini kan fenomena perempuan juga. Nah, kemudian di dalam perdebatan ini ada dua pengacara.
satu perempuan, seorang perempuan pengacaranya si Vina, satu seorang perempuan pengacara salah satu pelaku yang dikatakan salah tangkap katanya sama Iya. polisi. Nah, perdebatan ini yang panas tuh cuma dua pengacara ini, padahal ada empat ya. Ada perempuan yang satu tapi tidak terlalu banyak komen juga. Kenapa dalam perdebatan ini yang panas hanya perempuan ini, perempuannya saja, padahal ada ahli hukum, ada pengacara yang lain juga laki-laki, tapi yang panas tuh cuma yang dua ini. Karena kenapa? Mulut perempuan tuh memang betul-betul kayak kalau misalnya saya bicara nih sama laki-laki, saya bicara kasar, tapi pasti yang ditanggap laki-laki tuh cuma ya bercandaan atau apa gitu. Tapi kalau perempuan, kita cekcok nih sama perempuan, wah habis, ya kan? Karena memang betul-betul kamu tahu apa yang saya rasa, saya juga rasa apa yang kamu rasakan. Karena kita sesama perempuan, ya kan? Dan ketika kita sesama perempuan bisa saling satu sama rasa, itu harusnya kita saling pengertian, bukan untuk saling dijadikan kelemahan. Seperti itu. Iya, sama seperti kasus Vina tadi diangkat oleh penanggap bahwasanya sangat viral hari ini. Iya, Dan di dalam film itu kita lihat bahwasanya kembali tentang pembulian. iya Iya. pembulian. Jadi bisa dibilang betul-betul adanya pembulian, Mm-mm. adanya kompetisi-kompetisi yang kemudian mengarah ke hal-hal negatif itu sangat berpengaruh terhadap baik itu mental, baik itu pikiran-pikiran kita yang denurus tadi kan. Tentu saja itu berpengaruh sekali terhadap lingkungan kita dan kehidupan sehari-hari kita. Mungkin yang membuat kita nyaman dengan pakaian yang sederhana seperti itu, Mm-mm. tapi karena ada apa lagi Label-label label-label denurus. denurus dan Dari sebagainya itu netizen akan ya. membuat kita tidak Iya. nyaman. Iya, betul. Betul sekali. Oke, selanjutnya bagaimana sih kita tadi sudah bahas tentang banyak sekali masalah-masalah hari ini. Mulai dari pembulian, mulai dari pengkhianatan, ya kita garis besari pengkhianatan ini. Bagaimana tanggapan narasumber peran kita sebagai seorang perempuan? Kita kan sudah tahu nih, Iya. iya kan, banyak sekali masalah-masalah yang saat ini terjadi, pengkhianatan dan sebagainya, pembulian dan sebagainya. Jadi bagaimana peran kita sebagai kopri misalnya, karena kita berada di ruang lingkup PMI. Ya, Nah, silahkan. kembali lagi bahwa kembali untuk menggencarkan sebenarnya kita tuh sebagai perempuan yang harusnya bersikap seperti apa ketika ada perempuan lain yang terkena bully mungkin atau diberikan label-label yang tidak baik. Cuman kan kalau ya mungkin yang Kopri inginkan sebenarnya apa ya, menyuarakan tentunya menyuarakan. Kalau sekarang kan sudah gampang ya untuk menyuarakan, bisa lewat sosial media, tapi kembali lagi bahwa hal-hal tersebut itu hal-hal kayak netizen di luar sana, masyarakat di luar sana kan apa ya, mempunyai pemikirannya sendiri, mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda. Jadi tentu cara mereka menanggap dari kampanye-kampanye perempuan bahwa perempuan harus solid, perempuan itu harus membela perempuan yang lain gitu. Itu kadang ditanggapi secara kayak ngapain sih kita harus memikirkan mereka. Kita kan punya kehidupan kita masing-masing gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sih yang sebenarnya Kepedulian kita. iya, kepedulian kita. Jadi di era-era sekarang juga kepedulian kita terhadap perempuan yang satu ke perempuan yang lain mulai menurun ya. Meskipun jadi nanti kayak Vina kan sudah jadi korban, sudah meninggal. Padahal kasusnya ini di 2016. Tapi Dan baru masih hype ada yang lagi. belum terungkap. Ya, dan baru hype kembali tuh di 2024 ini karena difilmkan. Coba bayangkan kalau tidak difilmkan. Apakah kasusnya akan diusut kembali? Belum tentu kan. Bakalan tetap ya seperti itu gitu kan. Bakalan tetap apa sih bahasanya ya? Tenggelam ya. Ya, akan tenggelam kasusnya dan tidak akan ya mungkin muncul lagi dan ya booming lagi seperti Yang tiga ini masih hidup ya, enak-enak di luar sana ya. Iya ya kayak banyak netizen yang berkomentar bahwa mereka tuh ganti identitas. Kayaknya tidak semudah itu ya kalau dipikir. Cuman karena mungkin permainan-permainan orang besar di luar Karena sana. ada kekuasaan. Nah, itu kurangnya di Indonesia gitu. Pemimpin-pemimpin kita mulai dari yang menurut kita harusnya mengayomi kita tapi malah apa ya, bersikap seenaknya gitu. Jadi menggunakan jabatannya. Jadi seenaknya kepada masyarakat-masyarakat yang di bawah. Jadi mungkin itu kembali lagi bahwa penting ternyata pendidikan untuk perempuan loh, penting.
untuk menanggapi isu-isu perempuan itu kita juga butuh pendidikan. Jadi asal di balik persembunyian 3 orang ini bukan perempuan. iya. Itu yang lebih parah lagi. Tapi kan kalau perempuan yang menutupi perempuan, iya kan? Tapi kan kalau dilihat dari filmnya kan laki-laki ya yang sembunyi. Yang sembunyi kan 3 orang ini laki-laki. Jangan sampai yang menyembunyikan 3 ini tuh perempuan. Nah, itu iya kan? aduh. Kan ini sudah perempuan yang korban kok. Iya. Perempuan juga menyembunyikan, harusnya kan parah ya. Iya. Seperti tadi yang dikatakan penanggap yang mengatakan bahwa kita tuh harus saling memahami, saling merasakan. Tapi kadang ada perempuan-perempuan di luar sana yang merasa bahwa kenapa saya harus merasakan? Ya sudah, itu kan hidup-hidupnya. Jadi itu sih kurangnya empati mungkin ya di perempuan-perempuan sekarang. Jadi mungkin kembali mengajak perempuan-perempuan untuk ayo dong kita sama-sama menyuarakan hak-haknya perempuan, sama-sama membela ketika perempuan terkena bully atau terkena intimidasi gitu. Meningkatkan kepedulian. Iya, meningkatkan kepedulian kita. Oke, bagaimana penanggap melihat kasus-kasus seperti ini? Bagaimana peran kita terhadap kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan kita itu? Ya. Kalau misalnya ya, ini bukan berarti saya mau mengkucilkan orang yang tidak berpendidikan. Ya, tapi setidaknya kita yang berpendidikan ini bisa mengambil peran yang lebih penting. Karena mungkin karena ruang gerak kita ada, kita tahu harus mau kemana, kita tahu arahnya ini kemana, kita mau ungkapkan itu lewat apa dan sebagainya. Nah, itu yang harus membedakan kita dengan perempuan di luar sana yang kurang akses untuk itu. Nah, kita ketika perempuan, apalagi kopri-kopri, itu harusnya lebih paham tentang perempuan itu seperti apa. Harusnya ya, harusnya. Bukan saya mengatakan bahwa di luar dari kopri tidak mesti paham perempuan, tapi memang aktivis yang mengambil peran sebagai aktivis perempuan maupun dia sebagai kopri maupun dia sebagai muslimat mungkin ya kan harus memang betul-betul mendukung perempuan. Mungkin perempuan memang harus lebih membuka hati lagi, membuka mata. Bagaimana kalau misalnya kita di posisi perempuan yang dijatuhkan itu, kita harus merasakan itu karena kita sesama perempuan, pasti kita tahu bagaimana rasanya ketika di posisi itu. Itu kuncinya, kita harus. Oke. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari narasumber kita dan juga penanggap kita hari ini. Tentunya melihat kondisi saat ini banyak sekali pembulian yang terjadi, banyak sekali pengkhianatan yang terjadi terhadap perempuan. Yang tentunya hal tersebut membuat kita sadar bahwa penting sekali kita sesama perempuan untuk saling support, untuk saling merasa empati dan juga simpati terhadap perempuan-perempuan. Dan beberapa kasus yang kemudian terjadi, kita perlu menggarisbawahi, misalnya pembulian yang terjadi di dunia kampus, pembulian yang terjadi di dunia kerja. Hal tersebut membuat kita betul-betul bisa memperhatikan bagaimana kalau misalnya kita yang berada di posisi itu. Tentu saja tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi juga laki-laki. Yang kemudian saya ingin sampaikan bahwa hadirnya Kopri, hadirnya kita Kopri di PMI Komisariat UIN Alauddin Makassar, tentu saja wadah yang kemudian disediakan itu sangat terbuka ketika kita perempuan mungkin di luar sana mendapati pembulian ataupun tindak kriminal dan sebagainya. Tentu saja Kopri Komisariat UIN Alauddin Makassar tetap membuka peluang-peluang ataupun membuka cerita-cerita perempuan-perempuan yang lainnya. Tapi bukan hanya Kopri UIN, terbuka untuk semuanya. Semua aktivis perempuan pasti buka. Karena begini Nurul, segila-gilanya pengkhianatan laki-laki, ternyata lebih gila pengkhianatan perempuan kepada perempuan. Kalau mungkin pengkhianatan kepada laki-laki ya saya nggak tahu. Iya, konteksnya ya. Iya. Oke, jadi kita tunggu sahabat-sahabat Wati kita, baik itu di ruang lingkup Kopri Komisariat UIN Alauddin Makassar dan juga Kopri Komisariat di luar sana. Kita tunggu cerita-cerita selanjutnya tentang perempuan. Oke, mungkin hanya itu di episode pertama kita. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, penanggap kita, karena sudah menyempatkan waktunya yang tentu saja memiliki kesibukan, namun tetap meluangkan waktunya di podcast Suara Kopri UIN Alauddin Makassar. Suara Kopri, suara perempuan masa kini.
podcast Suara Kopri UIN Alauddin Makassar. Suara Kopri, suara perempuan masa kini.